Hai, aku Puja. Masalah yang sering banget dihadapi saat kita belajar bahasa adalah kita nggak punya lingkungan yang support, teman-teman yang support, family yang support, dan juga gimana sih caranya bisa lancar gitu. Like, we don't have partner untuk conversation. And itu adalah hal yang kurasain saat aku semester 5 kemarin. Like, I literally study English itu for almost 12 years. 12 tahun belajar bahasa Inggris itu nggak bikin kita lancar untuk bicara, untuk speaking. Like 12 tahun pengalaman itu nggak bisa bantu untuk speaking sama sekali. Like it's crazy that like kita 12 tahun study English. Yet we can't speak a single word. Like kita nggak bisa ngomong at least di basic conversation. Dan kita sering mikir like, padahal aku ngerti loh orang tuh mau ngomong apa. Padahal aku ngerti loh orang itu nulis apa. Padahal aku ngerti buku ini bahas apa. Tapi when it comes to speaking, we feel like we literally fail to speak. And I know this feeling like it's so frustrating, like kita berharap kita bisa untuk lancar bahasa Inggris, at least di basic conversation. Karena apa? Apalagi di dunia yang sekarang. Itu aku sadar setelah aku belajar bahasa Inggris dengan cara yang baru, itu aku banyak sekali nerima ilmu itu dari orang-orang yang berbicara pakai bahasa Inggris. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu juga lebih luas dengan kita bisa berbicara dan juga paham bahasa Inggris. And that's why I realized that when I was semester 5, aku sadar bahwa aku kayaknya perlu untuk improve my speaking. Dan listening mungkin. Karena listening hanya sekedar kata-kata dasar itu bisa, tapi kalau udah mulai kayak orang-orang native speaker itu udah mulai bicara dengan fluent, like dengan kata-kata yang jarang kita dengar, itu aku bakal nggak ngerti sama sekali. And that's why aku nemuin satu cara yang menurut aku efektif sama aku. Aku adalah tipe orang, karena dari dulu itu aku adalah tipe orang yang mencari aplikasi, website, apa sih, atau ebook yang bisa bantu. Tapi itu nggak ngebantu sama sekali menurut aku. Like, kita butuh satu hal yang aktif. Tindakan yang aktif, not yang pasif. Dan emang yang paling aktif itu adalah berbicara langsung dengan orangnya. But masalahnya adalah, aku nggak ada punya partner gitu. Dan aku pun malu untuk mencari partner untuk bisa berbahasa Inggris. So, gimana sih caranya akhirnya? Aku akhirnya nemuin satu cara ini. Itu aku namain dengan 1 jam 30 hari. Yes. Dalam waktu 30 hari wajib tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh bolos, dan harus minimal 1 jam aku belajar bahasa Inggris. Bukan sekedar nulis, bukan sekedar mendengarkan video, tapi secara aktif aku speaking. Caranya gimana? Jadi aku bakal milih satu video, aku milih di YouTube aja yang gratis. Dan disclaimer, aku nggak ngeluarin uang sama sekali. Like I don't have budget for that. So that's why aku harus nyari yang gratisan. Dan salah satunya adalah dengan YouTube. Jadi, aku ngetik di YouTube. Aku ambil adalah Sofia the First. Sofia the First itu adalah film-film aku masa kecil dulu waktu SD. Dan itu berbahasa, kalau di TV itu berbahasa Indonesia. Sedangkan di YouTube itu ada yang berbahasa Inggris, yang asli dari penuturnya. Jadi aku bakal tonton video Sofia the First itu selama 30 hari. Karena kebetulan episode Sofia the First ini panjang, jadi bisa deh ngikutin selama 30 hari. Ya, walaupun nanti bakal diulang-ulang lagi, at least itu dengan berbagai episode yang berbeda kita bisa belajar berbagai conversation yang berbeda. Nah, aku bakal sediain satu buku khusus untuk penulis dan juga video dari episode 1 Sofia the First. Caranya adalah, pertama aku harus jauhin semua distraction, like hal-hal yang bisa bikin aku ke distract atau keganggu. Dan aku biasanya, karena waktu itu bertepatan dengan libur semester kuliahan selama 1 bulan lebih, jadi aku ngejalanin itu di rumah waktu itu. Di kampung halaman lah bisa dibilang, bukan di kos. Nah saat itu, aku selalu netapin
Satu hal kecil yang menurut aku berpengaruh adalah aku selalu netepin jam yang sama. Like aku selalu belajar bahasa Inggris itu selama 30 hari saat itu adalah setelah zuhur. Dari jam 1 sampai jam 2 minimal. Aku bisa kadang-kadang bisa 1,5 jam. Karena saking fokusnya itu gak sadar lagi. Tapi minimal di jam 1 itu aku udah mulai. Aku netapin jam 1 sebagai waktu khusus. Jadi aku bantu otakku untuk nge-system bahwa aku melakukan hal ini di jam segini. Jadi otak itu bakal lebih align dengan goal kita. Dan setelah itu, pertama kali aku bakal buka dulu videonya, pakai subtitle pertama, aku dengerin dulu. Sembari aku mencoba, kalau ada kata-kata yang aku kenal, aku bakal sebutin. Like misal dia bilang, what's your name? Aku bakal ikutin juga, what's your name? Gitu. Karena video itu berdurasi sekitar 20-an sampai 30 menitan, jadi aku bakal tonton itu dulu. Setelah itu, aku bakal balik lagi. Aku bakal matiin subtitlenya, no subtitle sama sekali. Dan aku bakal dengerin secara teliti apa sih yang diucapkan mereka. Aku bakal ingat-ingat apa sih yang diucapkan dia ini. Dan saat itu, misal si Sofia ini bicara satu kalimat, aku bakal tulis langsung. Aku gak peduli apakah kata-katanya, apa penulisannya benar atau enggak, yang penting aku tahu dulu. Aku tulis langsung satu kalimat yang dia ucapkan. Kemudian aku bakal lihat lagi, aku dengerin lagi, aku bakal balikan 10 detik ke belakang dan aku dengerin benar gak apa yang dia ucapkan. Setelah itu, aku bakal selama 30 menit video itu berdurasi, aku bakal pause sedikit-sedikit untuk mendengarkan dan menulis apa yang dia ucapkan. Kalau aku kebentur, aku bakal buka subtitlenya, kemudian aku lanjut lagi, dan kemudian tutup lagi subtitlenya. Hal itu sampai habis video. Setelah habis, bukannya langsung tutup buku, setiap satu kalimat yang aku tulis di dalam buku tersebut, aku bakal coba buat satu paragraf. Tapi dengan bicara, bukan ditulis. Misal, dia bilang, what's your name? Aku bakal bilang gini. Setelah aku bilang, oh what's your name ya? Aku bakal buat kalimatnya kayak gini. Seakan-akan aku berbicara dengan orang lain, dengan situasi yang berbeda. Aku bilang, hi, what's your name? Aku langsung jawab sendiri, hi, my name is Puja, how are you? Jadi aku bakal buat cerita dari satu kalimat itu dengan kata-kata yang aku kenal. Jadi itu bakal membantu untuk mengingat kembali kata-kata yang sebelumnya itu banyak kelupaan. Dan itu aku lakuin sampai habis. Like kamu bisa bayangin untuk speaking itu aja aku bisa menghabiskan 40 menit lebih gitu. Pertanyaannya apakah berpengaruh? Surprisingly, yes. Obviously. Like aku ngerasain perbedaan gimana berbicara sebelum 30 hari challenge itu dan setelah 30 hari challenge tersebut. Aku ngerasa aku lebih pandai merangkai kata dan dibandingin misal sebelum 30 hari tersebut. Aku kalau speaking itu bakal mikir lama banget untuk merangkai satu paragraf. Like aku tiba-tiba mikir, ini benar gak ya? Apa ya kalimatnya? Atau terbentur sehingga jedanya lama. Tapi setelah 30 hari, awal-awal setelah 30 hari itu, memang speaking aku gak langsung serta-merta lancar. Aku bisa langsung ngerangkai satu kalimat, satu paragraf. Dalam 1 menit itu aja aku masih kesusahan gitu. Tapi karena selama 30 hari itu aku memaksakan otakku untuk memiliki lingkungan yang berbahasa Inggris dan juga mengabsorb banyak vocabulary, banyak vocab dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam conversation, akhirnya walaupun masih terjeda 1 detik 2 detik, aku udah bisa sekarang ngerangkai kata dan aku bisa sekarang menolok dengan bahasa Inggris. I know I made a lot of mistakes, like I still make a mistake, like grammar, pronunciation, but at least I can do it. Like I can tell someone something, a topic, I can tell someone about one topic and talk about that. There's of that, like I can literally talk about that. Even though masih pakai kata-kata yang masih dasar ataupun belum mencapai fluent gitu. Like at least I can explain something well. And it's the effect of that challenge. It's literally improve my speaking. It's literally improve my skill in English. So I was really grateful. I was very grateful at the time because
biasanya setiap liburan semester itu aku bakal boring banget sih. Aku cuma main HP, bantu-bantuin kerjaan rumah, and then tidur, makan. That's it. Nothing else. Like aku nggak ngelakuin challenge apapun atau untuk improve my knowledge, my skill at the time. And I felt a bit regret about that. Like I should have do that in the last semester. Tapi I'm still grateful because aku ngelakuin itu di semester 5. Jadi aku masih punya, I still have a lot of time to improve my speaking, my English. And dengan begitu setidaknya aku ngerasain gimana sih perbedaan dan gimana sih enaknya ngomong bahasa Inggris gitu. So, I like to do a 1-minute challenge speaking in English. And for your information, I already did this challenge last year when this challenge viral on Instagram. Like almost everyone beginner do that challenge to improve their speaking. And so did I. And I did it for 30 days. And I speak for 1 minute about random topic. And now I'd like to tell you about my hobby. I picked this topic because it's easy to talk because almost everyone has a hobby. And you can enjoy talking about your hobby with someone you love and with your family or your friends. So, as you know, if you look at my Instagram, you know that mostly I post about book because I love books. I love readings. Like reading is part of my life, part of my journey since I was in junior high school until now. And I started this hobby when I was in grade 3rd in primary school because of my mom. Like my mom's really like reading, and because in my family we has a special time, like after dinner we will gather around in the living room and we will talk about anything, everything. Like we talk, we laugh, and we do like quality time, I think, like that. And at the time my mom will tell us about the story she read, maybe the novel she read. And I and my siblings, my brothers, will hear her closely, carefully, and excited because at the time we only had television. We didn't have smartphone or laptop or computer. We didn't have that because it's not on our budgets. Like we can't afford to buy it. So that's why the only thing to not only but one of thing to have fun is to read a book and review it at night. So that's ever since that I now collect books and read many books just because I found it so fun. Like I have a great time when I read a book. So that's why you guys, if you look at on my Instagram, if you look at my Instagram and see that a lot of posts I posted is about a book. And my favorite author is Terelie. It's because when I was in junior high school, I borrowed some novel from library, and most of them is by Terelie. So that's why Terelie, his book accompany me along the journey. Like it's part of my journey. There's a book from Terelie I read since I was in junior high school or senior high school, junior and senior high school. And that's why from until now, from the since that
I really like to read his book. Like it just match with my preference. Like I really like how the plot he make he made from in the book, or how the the lesson he wanted to teach the readers from that book. So I really love of them. So that's why most of my posting on Instagram, it's about Terelie and his book. I just really fall in love, and I read many of his book, many, and most of them I borrowed from the library when I was in school, junior or senior high school. Yeah, so that's kind of like maybe I still made a mistake. My grammar is not perfect, my pronunciation is not perfect, but I try my best to learn from that. Like I know that when I'm speaking, I know I made a mistake. I know, oh, a moment ago I made this mistake. Like I should have said it like this. I should have said it like that. And it's okay because it's not our main language. It's the second language. Of course, we don't have to be perfect at the first time. But remember, we still to need to learn and improve. So we need to evaluate every day. I need to practice every day because practice makes perfect. And I think it's the perfect saying to say that when you firstly learn English. So I hope this video helps, and I'll find you the next video.